Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang substansi yang ada di BPOM Pontianak. Kelompok kami sendiri terdiri dari Pinkan, Yuliani, Ramadanti, Biwulandari, Frida Arunika, dan saya sendiri Ladi Febrina. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk memulai presentasi. Substansi pemeriksaan, seksi infeksinya, tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan sarana produksi, pelayanan, misalnya rumah sakit, apotek, dan lainnya, pemeriksaan distribusi seperti pangan, kosmetik, dan obat, dan melakukan pengawasan iklan dan pengadaan serta produksi, dan melakukan pengawasan pre-market. Dan untuk dan pengawasan izin edar dan apakah labelnya sesuai yang disetujui. Kalau misalnya berubah harus ada informasi ke seksi infeksi. Terus kalimat iklan juga ditinjau oleh BPOM. Dan tugas lain dari seksi infeksi adalah terkait kasus, misalnya ada temuan jamu yang ada kandungan obatnya. Dan semua komoditi diperiksa pada produk pangan, misalnya yang produk pangan sudah dikemas, dan pangan industri, yaitu muatan dalam dan muatan luar, obat kosmetik itu dilakukan pengawasan di sarana distribusinya. Sarana produksinya dalam rangka pengawasan. Seperti RET, Alsada pelatihan, sertifikat untuk dapat PIRT. Untuk sanksi temuannya, ada sanksi administrasi, itu adalah sanksi yang paling tinggi, yaitu sanksi penutupan untuk diperbaiki. Kalau misalnya sudah tidak dapat berikan sanksi lebih tinggi lagi, maka dilimpahkan ke Dinkes. Lalu ada substansi pemeriksaan atau sertifikasi, tugasnya adalah melakukan sertifikat CDOB, CPKB, POB, dan layanan publik, serta melakukan pengawasan pre-market dan pro-market. Lalu ada alur pelaksanaan pemberian rekomendasi izin produksi, yaitu pertama ada pemohon izin produksi yang diajukan kepada pemohon, kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Balai POM. Kedua, paling lama 7 hari kerja sejak menerima tebusan, di mana Kepala Dinas Provinsi sempat melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi. Ketiga, itu paling lama 7 hari sejak menerima tembusan, Kepala Balai Besar POM dan Makanan setempat melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dan pemenuhan CPKB dan CPOPW. Keempat, paling lama 14 hari kerja setelah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat wajib menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala BPOM. Kelima, paling lama 14 hari setelah pemeriksaan terhadap kesiapan dan pemenuhan CPKB, CPOTB dinyatakan selesai. Next. Ada alur pelaksanaan sertifikat sarana produksi, CPKB, CPOTB atau CPOB, dan persetujuan validitas bersamanya. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Setelah menerima surat permohonan sertifikat sarana atau fasilitas bersama dari pemohon, seksi sertifikasi mengevaluasi dokumen terakhir permohonan sertifikat atau persetujuan validitas bersama. 1. Jika memenuhi syarat, memberikan persetujuan terkait dokumen kelengkapan kepada industri. Jika tidak memenuhi syarat, maka pemohon diminta untuk melakukan dokumen terkait melalui perbaikan dokumen fasilitas bersama. Seksi sertifikasi menyusun rencana pemeriksaan sarana produk dalam rangka sertifikat atau persetujuan validitas bersama. Kedua, persiapan pemeriksaan. Ada seksi sertifikasi sarana produksi dengan menggunakan surat tugas. Menyiapkan dokumen dan peralatan terkait pemeriksaan sarana produksi dan melaksanakan rapat persiapan pemeriksaan sarana produksi untuk menyusun memoir, agenda inspeksi dan rencana pelaksanaan inspeksi dan daftar hadir. Ketiga, ada pelaksanaan pemeriksaan di mana seksi sertifikasi melakukan opening meeting bersama dengan pihak sarana produksi. Next. Keempat, pelaporan hasil pemeriksaan seksi sertifikat membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara. Yang kelima, melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi obat atau kosmetik. Next. Yang berikutnya yaitu kelompok substansi penindakan. Berdasarkan keputusan Kepala BPOM nomor 02001/SK/KBPOM pasal 340 tentang organisasi dan tata kerja Badan POM, yaitu Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dilakukan oleh PPNS. Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang berlaku untuk mengawasi obat dan makanan. Nah, dalam melaksanakan tugas penindakan tersebut ada SOP atau standar operasional prosedur. Nah, tugas kelompok substansi penindakan ini yaitu
melakukan pemetaan rawan kasus dan penyusunan kajian pencegahan kejahatan obat dan makanan, kemudian melaksanakan intelijen obat dan makanan, kemudian melakukan pengawasan obat dan makanan secara daring, dan yang terakhir melakukan operasi penindakan dan penyidikan. Next. Nah, undang-undang yang dikawal yaitu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan yang terakhir UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Next. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 197, dan 198. Next. Next. Yang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 8 kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 142. Kelompok substansi Infocom ini memiliki peranan yaitu di bagian post market control. Nah, kegiatan prioritas substansi Infocom ini melakukan pemberdayaan masyarakat melalui KIP, terdiri dari public warning, press release, penyuluhan, dan penegasan kerja. Next. Tugas dari bidang Infocom ini meliputi pemberdayaan masyarakat atau konsumen. Nah, di sini sistem pengawasan oleh masyarakat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan. Pameran pembangunan, kemudian ada pembuatan produk informasi berupa leaflet. Next. Kemudian ada tim gerak cepat kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Nah, Balai Besar POM di Pontianak ini memiliki tugas penanganan KLB keracunan bersama dengan instansi terkait berupa pengujian sampel pangan dan menerapkan sistem informasi dan pelaporan melalui spimker.pom.go.id.
Nah, kemudian ada juga pengawasan dan KIA keamanan pangan melalui mobil laboratorium keliling. Dan ada juga pasar pangan aman berbasis komunitas. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman komunitas pasar melalui bimbingan teknis. Kemudian ada pengawasan jajanan anak usia sekolah. Program ini bertujuan menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia hadir ada unit layanan oleh Badan POM untuk menangani permintaan informasi maupun pengaduan konsumen yang berasal dari berbagai kalangan serta melalui berbagai macam media untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Nah, di sini yang selanjutnya ada terdiri dari inluarsa, manfaat dan kegunaan, efek samping, kemudian ada produk obat dan makanan yang sudah terdaftar di BPOM, produk obat dan makanan yang ilegal, produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang digunakan, pendaftaran dan peraturan perundang-undangan tentang produk obat dan makanan, pembuatan produk informasi dan pembuatan produk informasi selama tahun 2019, berupa pencetakan leaflet mengenai obat, obat tradisional, kosmetik, pangan, dan suplemen kesehatan. Selanjutnya. Selanjutnya, laboratorium pengujian pangan. Kegiatannya yaitu pertama melakukan pengawasan mutu dan keamanan sampel pangan, kemudian mengikuti uji profisiensi atau kolaborasi, kemudian mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi penguji, dan terakhir melakukan pengujian dalam rangka food security dan labeling. Kemampuan lab dengan jumlah tenaga pengujinya 5 orang, yaitu 3 orang sarjana kimia, 1 orang. Kemudian jumlah sampelnya per tahun 1000, kurang lebih 1000 sampel. Kemudian jumlah parameter ujinya kurang lebih 2.500 parameter. Kemudian untuk asal samplingnya, untuk sampel rutin itu dilakukan oleh bidang pemeriksaan Balai POM, dan jumlah sampelnya sesuai target yang telah ditetapkan. Sampel yang terdiri dari sampelnya terdiri dari random. Kemudian untuk sampel yang rutin itu sampelnya dari kegiatan sampling Balai POM atau LOPA. Kemudian untuk jumlah sampelnya tidak tentukan dan parameternya permintaan pelanggan. Kemudian untuk target sampling 2021 ada balai banyak 665 sampel. Sampel dari Loka Sanggau itu 1.100 sampel dan total sampel 765 sampel. Alur pengujian sampelnya, sampel yang telah disampling bidang diberi label oleh serahkan ke bagian TU. Menyerahkan sampel serta SPU-nya ke lab, dan penerima sampel di lab akan memeriksa kesesuaian sampel dengan SPU dan membagi sampel untuk diuji. Kemudian Deputi MT akan membuat SPK atau surat perintah kerja yang berisi nama-nama sampel beserta parameter uji dan menyerahkan ke verifikator, yang kemudian akan membagikan sampel beserta parameter uji ke penguji dalam bentuk SPP atau surat perintah pengujian. Yang terakhir, penguji akan melakukan pengujian sesuai dengan metode standar dan membuat laporan. Jenis parameter ujinya ada uji bahan berbahaya, boraks dan lain-lain. Kemudian uji BPT, bahan pangan, pangan fortifikasi.
Kemudian ada cemaran kimia, parameter uji lainnya sesuai SNI seperti air, kemudian metanol dan etanol pada minuman beralkohol, dan kemasan pangan. Teknik pengujiannya itu secara konvensional dan instrumentasi. Metode uji yang digunakan metode analisa P3OMN dan metode SNI. Interpretasi hasil pengujiannya untuk menentukan apakah sampel memenuhi syarat MS atau TMS. Aturan yang persyaratannya itu yang digunakan per BPOM RI, SNI, dan Permenkes. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan persyaratan yang tercantum pada acuan persyaratan yang tadi di atas. Kemudian untuk jaminan mutu, yang dilakukan itu uji profisiensi dilaksanakan oleh provider, profisiensi untuk menguji kemampuan lab dalam melaksanakan pengujian dan menghasilkan hasil yang valid. Analisa secara statistik untuk menentukan hasil inlier, out, atau outlier. Penting untuk lab yang terakreditasi ISO 17025 dan penggunaan kultur mikroba bersertifikat. Kemudian uji banding antar analis, di mana penguji dengan parameter uji yang sama, sampel sama, dan diuji oleh analis yang berbeda. Kemudian diuji secara statistik dengan hasil tidak berbeda atau berbeda signifikan. Jika tidak berbeda, berarti kompeten pengujinya sama. Jika berbeda signifikan, berarti diperlukan pelatihan lebih lanjut. Untuk pelatihan internalnya, sebagai sarana pengembangan kompetensi, dilakukan pelatihan BIMTEK internal di balai atau pelatihan eksternal. Kemudian pengujian mikrobiologi, bidang ini bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, serta pemeriksaan secara laboratorium di bidang mikrobiologi. Dan melaksanakan tugasnya, bidang mikrobiologi menjalankan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi. Next. Kemudian subkelompok substansi pengujian mikrobiologi. Melakukan pengujian berdasarkan prioritas sampling Badan POM dan barang bukti proses pro justia yang ditandatangani PNPNS Balai Besar Pontianak berupa obat keras, obat tradisional, pangan, dan kosmetik. Kemudian melakukan pengujian mutu sampel pihak ketiga atau Polri, pelaku usaha, Dinkes, Kabupaten atau Kota, BNN, Provinsi Kalimantan Barat, BNN Kabupaten atau Kota, Bea Cukai, dan lainnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017. Kemudian penyelenggarakan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis, kemudian mengikuti kegiatan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh P3OMN. Kemudian laboratorium pengujian terapeutik. Pengujian sampel obat dilakukan berdasarkan pengujian yang ada pada Farmakope 4. Unit parameter pengujian di laboratorium yang berhubungan dengan produk terapeutik dan nafsa adalah mencatat identitas sampel meliputi nama obat, nomor registrasi, nomor batch, waktu kadaluarsa, dan komposisi obat, serta syarat lain yang ada dalam kemasan obat. Organoleptis meliputi bentuk, warna, bau, rasa, serta identifikasi lain seperti ukuran tablet, bentuk kuantitatif. Selanjutnya, uji laboratorium obat tradisional dan suplemen kesehatan. Obat tradisional terdiri dari jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Untuk pengujiannya itu sampelnya terdiri dari bidang pemeriksaan, bidang penyidikan, dan pihak luar. Lalu untuk sistem mutunya mengikuti ISO atau IEC 17025 dan ISO 9001 dan pengambilan sampelnya berdasarkan pedoman sampling 2021 dan per BPOM. Untuk melaporkan, lalu dilakukan pengujian dan dilaporkan hasil pengujiannya. Ini pengujian acuannya berdasarkan
Pedoman sampling tahun 2021 per BPOM nomor 3 tahun 2019, per BPOM nomor 17 tahun 2019. Keamanan produk, identifikasi BKO, bahan kimia obat sesuai dengan klaim produk. Lalu mutu kualitas, dilihat kadar air, waktu hancur, kadar zat tambahan seperti pengawet dan pemanis. Pengujian keamanan produk kalau tradisional tidak boleh mengandung BKO. Metode yang digunakan berpedoman pada metode analisis P3OMN menggunakan LKLT, Spektro, AAS, KCKT, KG, KGMS, LC, MS, atau MS. Pengujian BKO macam-macam produk, contohnya ada produk untuk stamina pria, identifikasi sildenafil sitrat, produk pelangsin, identifikasi sibutramin, produk pegalino, identifikasi parastamol. Flu, identifikasi asam mefenamat, jika demam, asam mefenamat, fenilbutazon, jika penambah nafsu makan, siproheptadin. Pengujian mutu produk, pengujian kadar air menggunakan alat Carl Fisher, waktu hancur digunakan alat disintegration tester. Jika penetapan kadar pengawet, pemanis, etanol atau metanol pakai alat KCKT dan KG. Hasil keamanan produk OTSK jika memenuhi syarat dan hasil uji mutu produk OTSK jika memenuhi baru dapat dikatakan produk OTSK itu aman dan bermutu. Selanjutnya, pengujian kosmetik merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah suatu produk kosmetik yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu untuk komoditi kosmetik. Jumlah sampel yang diuji pada BPOM di Pontianak tahun 2021 adalah 25.860 sampel atau 30% dari total sampel obat dan makanan. Untuk kosmetik terdiri dari 20 kategori seperti yang tertera di PowerPoint. Contohnya jika produk hair cream bath, jadi dilakukan uji PK dioksan, iden minoxidil, dan lain-lain sesuai pedoman yang telah ada. Selanjutnya lab kimia. Next. Penentuan dan jenis parameter uji di lab kimia sendiri itu ada sampel rutin yang mengacu pada parameter uji kritis atau PUK untuk masing-masing kategori pangan yang telah ditetapkan di pedoman sampling. Kemudian ditetapkan dengan prioritas parameter uji bahan berbahaya yang mungkin disalahgunakan pada jenis pangan pada jenis pangan. Next. Kemudian alur pengujian sampel di lab kimia itu yang pertama, sampling yang telah disampling dan diberi label oleh bidang pemeriksaan akan diserahkan ke bagian TU untuk dibuat SPU. Kemudian yang kedua, bagian TU akan menyerahkan sampel beserta SPU ke lab. Yang ketiga, penerimaan sampel di lab akan memeriksa kesesuaian sampel dengan SPU, membagi sampel untuk diuji kimia. Pada tahapan ini biasanya dibagi menjadi diuji kimia atau diuji di lab mikrobiologi. Kemudian yang keempat, Deputi MT akan membuat SPK surat perintah kerja yang berisi nama-nama sampel beserta parameter uji dan menyerahkannya ke verifikator. Yang selanjutnya, verifikator akan membagi sampel beserta parameter uji penguji dalam bentuk SPP atau surat perintah pengujian, dan yang terakhir pengujian melakukan pengujian sesuai dengan metode standar membuat laporan. Selanjutnya, target sampling 2021 yang ditetapkan oleh lab sendiri itu ada sampel dari balai 665 sampel, di mana terdiri dari 220 sampel target dan 444 sampel random. Kemudian sampel dari Loka Sanggau 100 sampel, terdiri dari 22 sampel target dan 78 sampel random, sehingga total sampel sendiri ada 765 sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.